Kita semua pernah kan ya rasanya pengen lebih rajin belajar, tapi kok ya mulainya itu berat banget. Nah, deep dive kali ini kita bakal fokus banget nih ke materi yang Anda berikan. Intinya, gimana sih cara praktis menerapkan ide dari Atomic Habits, khususnya soal perubahan kecil yang cuma 1% tiap hari itu, buat bangun kebiasaan belajar yang beneran nempel. Yang efektif buat Anda. Misinya simpel aja, kita bedah bareng-bareng materi ini, kita cari strategi paling praktis yang paling gampang Anda coba langsung. Oke deh, mari kita bongkar ini. Persis, kita sering banget kan fokus ke tujuan akhirnya, wah pengen nilai bagus, gitu. Tapi kadang lupa bangun fondasinya. Materi ini benar-benar nekenin pentingnya sistem harian. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten itu, nah itu dia kuncinya. Ini bukan soal sulap semalam jadi rajin, tapi ya evolusi pelan-pelan. Dari materi itu, pakai 4 hukum perubahan perilaku dari James Clear ya. Ini relevan banget buat belajar. Ada 4 hukum itu, jadikan jelas, jadikan menarik, jadikan mudah, sama jadikan memuaskan. Nah, gimana nih terapinnya? Mungkin mulai dari yang pertama dulu, jadikan jelas. Betul. Yang pertama, jadikan jelas. Ini intinya gimana caranya pemicu atau cue buat belajarnya itu kelihatan banget, jelas banget gitu. Ada satu teknik yang ampuh banget dari materi Anda namanya penumpukan kebiasaan atau habit stacking. Idenya simpel sebenarnya. Kita kaitkan kebiasaan baru yang mau kita bangun ini ke kebiasaan lama yang udah otomatis kita lakuin. Rumusnya gampang. Setelah kebiasaan lama, saya akan kebiasaan belajar baru. Gitu. Oh, oke. Contohnya gimana tuh biar lebih kebayang? Misalnya nih, Anda pasti katakanlah makan siang kan tiap hari. Nah, bisa coba. Setelah saya selesai makan siang, saya akan review flashcards 5 menit aja. Atau kalau pagi suka ngopi, setelah saya selesai minum kopi pagi, saya akan baca 1 halaman buku pelajaran. Intinya, nempel ke sesuatu yang udah jalan. Oh iya. Jadi nggak usah nyari waktu kosong baru gitu ya, tapi kayak nyelip aja di rutinitas yang udah ada. Ini nyambung juga sama nata lingkungan belajar dong ya. Kayak kalau meja udah rapi, buku siap kan lebih jelas panggilannya buat belajar daripada lihat HP gitu kan? Nah, tepat sekali. Lingkungan itu sering jadi pemicu yang nggak kita sadari. Oke, lanjut ya. Hukum kedua. Jadi kan... Menarik nih, ini nih sering jadi tantangan gede ya nggak sih? Gimana coba caranya bikin belajar yang kadang rasanya, aduh, gitu deh. Jadi sesuatu yang kita pengen lakuin. Nah, ini dia nih. Saya juga penasaran banget. Gimana coba caranya? Kayaknya susah gitu bikin misalnya ngapalin rumus kimia jadi menarik. Salah satu cara ampuhnya dari materi itu namanya penggabungan godaan atau temptation bundling. Jadi Anda gabungin sesuatu yang ya perlu Anda lakukan, yaitu belajar, dengan sesuatu yang Anda mau banget lakukan. Oh, digabungin. Gimana tuh maksudnya? Contoh ya, saya cuma boleh dengerin podcast favorit saya pas lagi ngerjain tugas sejarah. Atau saya bakal nonton episode baru serial kesukaan habis selesai ngerjain latihan soal 30 menit. Wah, jadi kayak paket hemat gitu ya, sesuatu yang enak dilakuin, bareng atau jadi hadiah langsung setelahnya. Cerdik juga ya. Iya, dan ada lagi nih lapisan yang lebih dalam. Coba kaitkan belajar itu sama identitas diri yang Anda pengen. Jadi bukan mikir, aduh males banget harus belajar, tapi coba tanamin di pikiran, saya ini tipe orang yang suka ilmu, atau saya ini pembelajar yang tekun. Tiap kali Anda belajar, Anda itu sebenarnya lagi nguatin identitas itu ke diri sendiri. Nah, ini motivasi dari dalam yang kuat banget. Oke. Jadi pemicunya udah jelas, terus udah dibikin menarik juga. Tapi nih, seringkali kan ya, batu sandungan terbesarnya itu rasa malas buat mulai. Nah, itu gimana? Ini kita masuk ke hukum ketiga berarti ya? Jadikan mudah. Benar sekali. Kita ini kan secara naluriah males ya sama yang susah-susah. Jadi kuncinya ya kurangin gesekan atau hambatan buat mulai. Teknik paling terkenalnya di sini itu aturan 2 menit. Apapun kebiasaan belajar yang mau Anda bangun, coba pecah jadi versi super mini yang bisa kelar dalam 2 menit atau kurang. 2 menit. Emang ngaruh gitu? Sebentar banget? Nah, tujuannya itu bukan buat nyelesain tugas gedenya langsung. Bukan, tapi cuma buat memulai. Itu aja. Misalnya, targetnya bukan belajar biologi sejam penuh, tapi cukup buka buku biologi terus baca 1 paragraf aja. Atau bukan nulis esai, tapi tulis 1 kalimat pembuka.
Percaya deh, begitu Anda udah mulai, biasanya momentumnya kebangun sendiri. Jadi lebih gampang buat lanjut. Saya suka nih idenya. Ngurangin tekanan di awal banget ya. Ini nyambung lagi sama persiapan lingkungan tadi dong ya. Kalau buku udah siap di meja dari malamnya, gesekan buat sekedar buka buku biologi itu kan jadi kecil banget. Persis, udah gampang banget buat dimulai. Nah, sekarang yang terakhir nih, hukum keempat. Jadikan memuaskan. Otak kita itu kan dirancang buat ngulangin hal-hal yang ngasih rasa puas, rasa enak gitu. Gimana caranya biar belajar itu ngasih rasa puas yang cepat? Saya nunggunya. Nah, itu dia masalahnya. Kelamaan. Kita butuh yang lebih cepat, lebih instan. Salah satu cara paling efektif itu pakai pelacak kebiasaan atau habit tracker. Bisa pakai kalender biasa, jurnal, atau aplikasi di HP juga banyak. Tiap kali Anda berhasil ngelakuin sesi belajar, sekecil apapun itu, kasih tanda. Checklist gitu. Melihat rentetan checklist itu, wah, itu secara visual aja udah memuaskan banget. Bikin kita termotivasi buat nggak mutusin rantai keberhasilan itu. Oh, jadi ada sensasi kayak main game gitu ya? Pertahanin streak checklistnya itu. Ya, bisa dibilang gitu. Itu ngasih umpan balik visual yang langsung bikin seneng. Selain itu, jangan remehin juga. Hadiah-hadiah kecil segera setelah belajar. Nggak usah yang mahal atau gimana. Cukup istirahat 5 menit, dengerin satu lagu favorit, atau nikmatin secangkir teh hangat. Pokoknya yang bikin Anda seneng saat itu juga. Ini bakal nguatin koneksi positif di otak, belajar sama dengan rasa enak. Nah, ini pertanyaan penting buat Anda renungkan. Hadiah kecil apa ya yang bisa langsung Anda kasih ke diri sendiri habis satu sesi belajar selesai? Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih ya, inti dari deep dive kita berdasarkan materi Anda ini adalah Makin memuaskan hasilnya buat ngerancang sistem belajar yang benar-benar bantu tujuan Anda, bukan malah ngelawan Anda. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat Anda secara nyata? Mungkin sebagai penutup ya, coba Anda pikirkan, dari semua yang udah kita obrolin tadi, apa sih satu perubahan paling kecil yang paling gampang diterapin yang bisa Anda mulai lakuin? Ya, hari ini juga untuk mulai ngebangun efek bola salju kebiasaan belajar positif Anda itu.